Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Sued Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam hatta. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'u hatta, membahas tentang macam-macam hatta. Yang pertama, hatta al-jarrah. Apa itu hatta al-jarrah? Harfu jarin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab, yaitu huruf jar yang mabni sukun tidak punya mahal i'rab. Wa takunu bima'na ila idza ja'a ba'daha ismun majrurun, dan hatta huruf jar ini bisa bermakna ila kalau setelahnya berupa isim yang dibaca jar. Contohnya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya matahari. Nah, hatta di sini dia huruf jar, setelahnya adalah majrur atau isim yang dibaca jar. Wa bimakna ilaan idza ja'a ba'daha fi'lun mudhari'un yadullu 'alal mustaqbali, dan hatta huruf jar ini bisa juga bermakna ilaan ketika setelah hatta berupa fi'il mudhari' yang menunjukkan zaman istiqbal atau zaman yang akan datang, seperti lafal wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Wasfahu, bebaskanlah mereka, hatta ya'tiya, sehingga yento datang sopo Allahu Allah bi amrihi, dengan perintahnya Allah. Jadi hatta di sini dia huruf jar masuk ke fi'il mudhari', maka wajib menakdirkan an. Hatta ya'tiya ay hatta ayyatiya, dan dia bermakna ilaan. Lalu yang kedua, hatta al-atifah. Apa itu hatta al-atifah? Harfu atfin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Jadi huruf ataf yang mabni sukun tidak punya mahal i'rab. Wa takunu atifatan idza kanat fi ma'nal wawi atifah. Dia hatta ini bisa menjadi hatta huruf ataf ketika bermakna wawung ataf. Wa ya'ti ba'daha ismun mufradun yakunu ba'dan mimma qablaha. Dan ketika hatta ataf ini bermakna wawung ataf, maka lafal setelahnya berupa isim, yang isim itu bagian dari lafal sebelum hatta. Seperti lafal yamutu annasu hatta al-anbiya'u. Yamutu, pada mati, sopo annasu, manusia, hatta al-anbiya'u, sehingga para nabi. Nah, hatta di sini dia huruf ataf ya, dan dia bermakna wawung ataf. Dan lafal setelah hatta atau isim yang jatuh setelah hatta adalah bagian dari lafal sebelum hatta. Jadi anbiya bagian dari nas atau manusia. Lalu yang ketiga, hatta al-ibtidaiyah. Apa itu hatta al-ibtidaiyah? Harfu ibtida'in mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rab, yaitu huruf permulaan yang mabni sukun tidak punya mahal i'rab. Wa takunu ibtidaiyatan idza ja'a ba'daha jumlatun ismiyatun au fi'liyatun fi'luha madin, dan hatta diberlakukan sebagai hatta ibtidaiyah ketika setelah hatta berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il madi, seperti lafal hatta zurtumul maqabir, sampai mereka masuk ke kuburan-kuburan. Nah, ini hatta di sini dia hatta ibtidaiyah. Kenapa? Karena setelahnya berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il madi. Jadi kesimpulannya hatta di sini ada tiga ya. Yang pertama, hatta huruf jar. Dia bisa bermakna ila kalau setelahnya berupa isim majrur. Dia juga bisa bermakna ilaan kalau setelahnya berupa fi'il mudhari' yang berzaman mustabal karena menakdirkan an ya. Lalu yang kedua, hatta al-atifah, hatta huruf ataf, yaitu hatta yang bermakna wawung ataf, dan lafal setelah hatta itu bagian dari lafal sebelum hatta. Lalu yang ketiga, hatta ibtidaiyah atau hatta permulaan, yaitu hatta yang setelah huruf hatta itu berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, yang jumlah fi'liyah itu fi'il madi. Nah, mungkin itu keterangan dari macam-macam hatta pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.